Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan sebenar-benarnya. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Hatni Laila Siregar, yang telah memberikan saya tugas ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian, adapun judul saya pada kesempatan ini adalah pernikahan beda agama. Pernikahan dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar, serta pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Terjadinya pernikahan merupakan suatu proses penyatuan dua keluarga yang tidak saling kenal menjadi satu keluarga yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan menjadi perpaduan dua insan yang awal berbeda, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu. Efek dari aspek dari sosiologis dan merupakan kewajiban negara dalam perkawinan adalah melindungi, mencatatkan, dan menerbitkan akte perkawinan. Pada dasarnya, hukum menikah adalah sunnah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunnah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika keinginan menikah namun sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, demikian juga hukum sunnah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Menikah beda agama masih menjadi suatu hal yang dianggap kontroversial dalam masyarakat Indonesia. Polemik ini tidak hanya menjadi bahasan dari sudut pandang agama, namun juga norma-norma negara. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya yang tercantum di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan hukum pernikahan seorang muslim dengan non-muslim, atau singkatnya disebut sebagai pernikahan beda agama. Para ulama pun sering menjadikan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an berikut untuk menjelaskan bagaimana ketentuan pernikahan beda agama dalam pandangan Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang sering dijadikan landasan dalam membahas hukum nikah beda agama dalam Islam, yaitu yang pertama, larangan menikah beda agama yang tercantum dalam surah Al-Baqarah. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman."
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut berisi pesan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pernikahan beda agama. Namun demikian, disebutkan bahwa larangan tersebut masih belum jelas apakah bersifat mutlak dan haram atau memiliki penjelasan lain. Masalah pernikahan beda agama telah mendapat perhatian serius para ulama di tanah air. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional pada tahun 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama yang menetapkan 2 keputusan terkait pernikahan beda agama ini, yaitu pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya adalah haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Dalam memutuskan fatwa, MUI menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum, yang sebagaimana dijelaskan, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman atau masuk Islam. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik meskipun ia menarik hatimu. Terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Selain itu, MUI juga menggunakan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 serta At-Tahrim ayat 6 sebagai dalil. Sedangkan hadis yang dikaji dalil adalah sabda Rasulullah. Sedangkan hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, yaitu barang siapa setelah kawin ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu ialah hendaklah ia takwa dan takut kepada Allah. Dan contoh kasus pernikahan beda agama di Indonesia terdapat banyak sekali contohnya, namun diantaranya yaitu pernikahan Revaldo dan Indah Puspitasari yang menikah pada 20 April 2016 dan sempat menjadi sorotan lantaran mereka memiliki perbedaan keyakinan, di mana Revaldo merupakan seorang muslim sedangkan sang istri beragama Katolik. Yang kedua yaitu pernikahan antara Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain yang melangsungkan pernikahan meskipun berbeda keyakinan, yang dimana mereka menikah pada September 2003, dimana Ari beragama Katolik dan Nia beragama Islam. Dampak dari nikah beda agama, pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat nanti mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan yang lain, rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat, dan memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya, hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa upaya lain dibalik tindakan baik pasangan tersebut memiliki tindakan lain, memiliki hasrat lain. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya kepada Ibu dosen, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.